Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan aplikasi Google Docs. Dengan saya, bernama Kunto Adi Prabowo dengan NIM 2017-53056, Nurul Hidayah dengan NIM 2017-53051, Diki Yasna Abbas dengan NIM 2017-53072, dan Afita Firdani 2017-53086, Lisa Rahmawati 2017-5397. Pengertian Google Docs. Google Docs merupakan salah satu aplikasi dikembangkan Google untuk kebutuhan manajemen dokumen, khususnya aplikasi Office, mulai dari pengelolaan kata Word, pengelolaan lembar kerja, dan presentasi. Google Docs bukan hanya menyimpan saja, namun juga bisa digunakan untuk mengelola penyimpanan, membuat, mengedit dokumen perkantoran seperti layaknya Microsoft Office pada Windows atau OpenOffice pada Linux dengan secara online. Selanjutnya, sejarah Google Docs. Awal mulanya, Google Docs berasal dari dua produk terpisah, Writely dan Google Spreadsheet. Writely adalah web berbasis pengolahan kata yang dibikin oleh perusahaan software Abstactal dan diluncurkan pada Agustus 2005. Spreadsheet diluncurkan sebagai Google Labs Spreadsheet pada tanggal 6 Juni 2006, berasal dari akuisisi dari produk Excel 2 Web oleh 2 Web Technologies. Fitur asli Writely termasuk kolaborasi editing teks dan kontrol akses, menu, shortcut keyboard, dan kotak dialog mirip-mirip dan sesuai dengan harapan kita, sama dengan pengolahan kata desktop seperti Microsoft Word atau OpenOffice.org. Writer.google Docs dapat digunakan melihat dan mengedit dalam modus offline menggunakan Google Docs. Yang pertama yaitu menulis dokumen dengan suara. Ketika sedang malas untuk mengetik, Google Docs akan memberikan kemudahan dengan memberikan fitur perintah suara untuk bisa melanjutkan menulis atau suatu dokumen. Yang kedua yaitu clear formatting. Yang ketiga yaitu menambah font lain. Dari menu font yang ada di atas dokumen, pilih more font untuk menambah font baru ke menu tersebut. Yang keempat yaitu suggestion mode. Ketika kita harus bekerja sama dengan teman untuk membuat suatu dokumen, kita bisa mengubah edit mode agar Google Docs dapat mencatat setiap perubahan yang ada seperti di Microsoft Word. Yang kelima yaitu tandai seseorang di komentar. Jika ingin menarik perhatian dari seseorang untuk komentar yang ditambahkan, Anda dapat menandai mereka di komentar tersebut. Yang keenam, tambahkan bookmark untuk kurangi scrolling. Jika terdapat dokumen yang panjang, kita bisa menambahkan bookmark yang membuat kita untuk mengurangi kegiatan scrolling. Caranya adalah insert bookmark untuk menambahkan bookmark di dokumen. Yang ketujuh, mode offline. Kita tidak usah lagi membutuhkan akses internet saat menggunakan Google Docs, meskipun perlu sedikit koneksi untuk mengaturnya ke mode offline atau bersamaan dengan Chrome. Yang kedelapan, buat pergantian sendiri. Buka tools, lalu ke preference, dan Anda akan melihat daftar pergantian secara otomatis yang Google Docs buat. Yang kesembilan, klik kanan untuk mencari info, untuk mencari definisi dari suatu kata dengan cepat. Klik kanan pada kata tersebut dan pilih define. Yang ke-10 yaitu revision history. Jika kita ingin kembali ke versi sebelumnya dari Google Docs, buka file, see revision history. Dari panel sebelah kanan Anda akan melihat daftar kronologi perubahan dari dokumen Anda. Kekurangan dan kelebihan dari Google Docs. Kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan koneksi internet, yang kedua harus dikerjakan secara online terlebih dahulu. Sedangkan kelebihannya yaitu yang pertama bekerja di beragam sistem informasi. Google Dokumen bekerja pada perambanan di komputer, PC, Mac, dan Linux, serta mendukung format umum seperti Doc, XLS, PPT, dan PDF. Yang kedua yaitu gratis dan mudah. Yang ketiga, support dan dokumentasinya lengkap.
Yang keempat, data hilang akibat kerusakan hard disk bisa dihindarkan. Yang terakhir yaitu kemudahan mengunggah dan berbagi berkas. Berkas yang disimpan di Google Dokumen dapat selalu diakses baik untuk mengunggah ataupun berbagi. Untuk pengoperasian Google Doc, yang pertama kita lakukan adalah kita search di Google Doc. Lalu kita pilih yang paling atas. Nah, di sini kita harus login dengan email terlebih dahulu. Kita masukkan kata sandi. Tampilan awal Google Docs seperti pada layar. Di sini disediakan banyak template untuk mempermudah dalam menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan kita. Nah, kita ambil contoh yang laporan saja. Untuk tampilan form Google Doc ini sangat mirip dengan Microsoft Office Word. Terdapat fungsi-fungsi editor teks juga yang sama dengan Microsoft Word. Nah, kita coba untuk mengedit teksnya. Misalnya untuk judulnya kita ganti Cloud Computing. Di sini kita bisa mengedit judul dengan gaya tulisan judul 2 misalnya. Nah, akan tampil seperti pada layar. Kita juga bisa mengedit font, misalnya Comic Sans MS. Ukuran fontnya 14 dan kita taruh di tengah. Selain itu juga Google Doc menyediakan fitur untuk mengetik dengan suara. Kita pilih alat, lalu klik dikte. Nah, di sini akan tampil gambar speaker. Kita bisa langsung menggunakannya dengan mengkliknya, yaitu mencoba mengetik dengan voice di Google Doc. Nah, seperti itu cara penggunaan voice di Google Doc. Walaupun di sini ada kesalahan, tetapi cukup akurat dalam mendeteksi suara kita. Selain itu juga kita disediakan fitur untuk upload gambar. Misalnya adalah kita ambil contoh gambar ini saja. Nah, gambar akan langsung terupload di form yang kita buat. Jadi fungsinya memang sangat mirip dengan Microsoft Office Word. Fitur selanjutnya yaitu kita bisa membagikan laporan yang kita buat tadi dengan teman kita dengan meng-share link yang kita buat. Nah, kita bisa salin link dan mengirim linknya ke teman yang akan melanjutkan untuk mengedit laporan yang kita buat di Google Doc.
untuk menyimpan file yang kita buat ini, kita langsung bisa klik file, download. Nah, di sini ada berbagai tipe yang bisa kita manfaatkan. Untuk saat ini saya pilih Microsoft Word. Maka laporan akan otomatis terdownload.